Halo teman-teman, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading general kolektif untuk 2024. Sedikit bekal untuk teman-teman menavigasi ya. Seperti apa sih 2024 itu? Semoga bisa jadi penyemangat dan membuat teman-teman lebih optimis lagi menjalani 2024 ya. Karena aku kan lagi mengerjakan reading yang tiap zodiak ya, dan aku lihat tuh sejauh ini progresnya tuh asik banget. Vibe-nya lebih cerah, lebih optimis, lalu ada energi manifestasi juga, ada yang terwujud juga. Seperti apa ya? Vibe-nya tuh bener-bener bertransisi gitu loh dibandingkan 3 tahun belakangan ini ya. Walaupun aku tekankan gitu di reading tiap zodiak bahwa bukan berarti tanpa tantangan. Yang jelas, perubahannya itu, transformasinya itu ke arah yang, apa ya, lebih ringan gitu, lebih ringan vibe-nya dan juga lebih optimis dan lebih cerah. Oke, mari kita mulai secara kolektif, setidaknya ya untuk penonton aku. Gini, aku mau bilang yang pertama, kalau misalnya kita menghadapi tantangan yang sifatnya kolektif, kita rasakan bersama, teman-teman itu udah punya bekal ya. Teman-teman sudah punya pengalaman dengan hal itu, jadi teman-teman udah tenang aja, teman-teman udah tahu, udah adaptif, udah bisa menavigasi karena sudah berada di posisi itu sebelumnya. Jadi tinggal teman-teman jalanin aja lagi gitu. Nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Aku selalu bilang ya, kita manusia adalah makhluk adaptif apapun yang terjadi gitu. Secara apa ya, secara sifatnya nasional ataupun di sekitar kita ataupun secara planet bumi pun bahkan sesuatu terjadi kita selalu bisa beradaptasi gitu. Teman-teman udah punya pengetahuan, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk menghadapi itu semuanya. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi dan kita hadapi secara kolektif. Lalu yang kedua, perhatikan gini, perhatikan rasa takut kamu gitu ya. Perhatikan apa yang kamu tonton, perhatikan apa yang kamu masukkan ke dalam pikiran kamu, apa yang kamu baca, apa yang isi media apa yang kamu konsumsi setiap hari. Karena rasa takut itu ketika kamu nggak filter informasi yang kamu terima, itu akan masuk ke alam bawah sadar kamu dan akan mempengaruhi cara kamu menavigasi hidup ini ya. Karena gini, Jupiter itu sekitar April atau Mei itu akan berada pada zodiak Gemini. Secara general, vibe-nya lebih, yang tadi aku bilang vibe-nya itu akan lebih ringan dibandingkan berapa tahun belakangan. Jupiter itu berbicara tentang filosofi, berbicara tentang ekspansi. Jupiter itu ingin memberkati kamu dengan energi zodiak yang ada pada Jupiter pada saat itu dan berhubungan dengan perjalanan atau traveling, dan juga karena pada zodiak Gemini ini berhubungan dengan pemikiran, pilihan, dan informasi komunikasi ya. Yang aku perlu tekankan, karena Jupiter itu bisa mengamplifikasi, gini, terutama iklim politiknya kan udah mulai naik nih ya. Perhatikan gini, Jupiter itu akan memberkati kamu, ketika jadi temanya akan sangat split gitu, sangat terpisah. Ketika kamu ingin mengekspansi diri kamu lewat pemikiran, lewat pengetahuan, lewat, variasi banyak hal gitu, semesta akan membawa kamu, menuntun kamu untuk menemukan hal itu gitu, untuk membuat diri kamu semakin lebih dalam lagi, berkualitas lagi. Akan ada pilihan-pilihan jalan-jalan untuk kamu mengekspansi diri kamu. Tapi gini, karena Jupiter juga bisa mengamplifikasi informasi itu, yang tidak benar pun, yang hoax pun, yang provokatif pun, itu juga bisa teramplifikasi. Keributan-keributan di sosial media, berita-berita yang apa ya, yang tidak tahu kebenarannya pun, itu juga bisa teramplifikasi. Jadi makanya aku bilang awareness, mindful sama apa yang kamu konsumsi. Yang berikutnya, aku melihat gini, yang jadi tantangan yang salah satunya yang kita akan hadapi secara kolektif adalah menjaga, merawat hubungan antar manusia di sekitar kita, bahkan antar manusia secara global. Rasa kemanusiaan, rasa sensitif peka kita sebagai manusia. Mmm, Kalau secara global aku nggak tahu sampai sejauh apa atau bahkan pun di sekitar kita gitu yang kita bisa lihat di negara ini. Kayak karena highlight-nya hubungan antar manusia itu akan sangat signifikan ya. Apakah kita akan berprogres, jadi manusia yang lebih baik, punya rasa kemanusiaan, rasa sensitif. Apakah kita akan menjadi bagian dari solusi atau kita malah menambah masalah gitu dalam kontribusi kita di planet bumi ini. Misalnya, apakah kita menjadi solusi? Kita bisa melakukan kebaikan kecil setiap hari, menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita temuin bahwa dunia ini bisa jadi tempat yang lebih baik loh dengan melakukan kebaikan kecil setiap harinya. Karena dengan apa yang terjadi setiap harinya, aku bilang kan pernah, ketika manusia makin kesini makin ajaib gitu ya. Kita setiap hari diekspos juga dengan banyak berita-berita menakutkan, berita-berita yang mengkhawatirkan, berita-berita yang ajaib gitu. Kita bisa loh lama-lama hilang rasa sensitif peka kita sebagai manusia gitu.
Makanya, apakah kita mau jadi bagian dari solusi atau tidak gitu? Apakah kita bisa berkontribusi untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik atau tidak gitu? Dengan kebaikan kecil yang bisa kita lakukan setiap harinya. Highlightnya hubungan antar manusia. Kalau misalnya gini, kamu yang mencari hubungan antar manusia yang dalam gitu, yang deep, yang ada koneksi jiwanya. Karena sepengamatan aku ya, hubungan antar manusia yang di dekat kita gitu, semakin apa ya, terasa di permukaan aja levelnya, kayak hampa gitu. Terlihatnya dekat, tapi kenyataannya yang aku rasakan adalah yang aku lihat gitu, koneksinya itu tidak mendalam gitu. Bahkan yang berumah tangga pun aku mempertanyakan koneksinya apakah mendalam atau tidak gitu. Karena manusia, aku melihat gini, kita masuk ke dalam sebuah hubungan, kita nggak tahu kita mencari apa, kita bahkan nggak mengenal diri kita sendiri gitu ya. Makanya ini yang jadi tantangan tentang hubungan antar manusia dan kemanusiaan. Kalau kamu misalnya yang mencari hubungan yang mendalam, sedikit pun nggak apa-apa, kamu akan menemukan itu gitu. Sementara kamu yang juga kayak nggak punya awareness untuk hubungan yang berkualitas, hubungan yang mendalam, hubungan yang beneran ada rasa di koneksi jiwanya itu, kayak ya udah gitu-gitu aja. Kamu semakin akan merasa hampa, semakin merasa kosong, tapi juga kamu nggak ngerti kekosongan itu dari mana, gimana cara ngobatinnya, gimana menemukan jawaban itu, sampai kamu berusaha mengerti, menyelami diri kamu terlebih dahulu ya. Rasa rasa aman sebagai manusia, rasa percaya kepada manusia lain ya. Lalu satu hal yang perlu kamu perhatikan, bagian ini terserah kamu mau percaya atau enggak. Di level apa ya, 3D ini, 3 dimensi, untuk kamu yang nggak ngerti 3D, 4D, 5D, ya udah untuk saat ini nyimak aja dulu ya. Nanti pada saatnya kamu ngerti, ada orang-orang yang punya apa ya, intensi, mereka punya power di balik layar. Mereka, apa ya, mengendalikan arus informasi. Terserah nih mau percaya atau enggak, mengendalikan arus informasi, berusaha apa ya, mengontrol pikiran massa dengan mengontrol media gitu. Makanya aku bilang mindful ya sama apa yang kamu tonton, sama apa yang kamu masukkan dalam pikiran kamu. Karena orang-orang ini punya daya, punya power juga, nggak cuman media, ada hal-hal tertentu yang mereka bisa kendalikan. Karena apa? Mereka mau membuat kita takut. Apakah kita akan kalah bersama rasa takut itu? Karena mmm, mati itu bukan ketika kita berhenti bernapas, tapi mati itu ketika kita, menurut aku ya, ketika kita sudah kehilangan harapan kita. Kita sudah berhenti hidup ya. Jadi nggak punya alasan lagi untuk hidup. Dan aku mau bilang, hanya karena seseorang baik hari ini sama kamu, bukan berarti dia beneran baik atau punya intensi baik sama kamu ya. Itu, kamu belajar untuk kritis, belajar untuk mempertanyakan segala sesuatu, belajar untuk cari tahu secara mendalam. Cari tahu secara mendalam tentang diri kamu, tentang kebenaran yang seutuhnya, tentang kedalaman hubungan antar manusia, tentang, informasi yang kamu dapatkan, seperti itu. Karena ada sesuatu yang, apa ya, yang terstruktur selama ini tertutup, tapi itu akan terlihat sedikit demi sedikit di 2024 ini ya. Jadi, skenario-skenario yang sifatnya, apa ya, intensinya gitu, intensi yang nggak baik gitu, intensi untuk menyakiti orang lain atau untuk kepentingan sendiri itu akan terungkap ya. Terutama yang sifatnya, apa ya, kepentingan banyak orang gitu. Itu akan terungkap di 2024 ini. Terus mungkin sebagian besar dari kamu akan bertanya, untuk pesan-pesan yang kamu gak pahamin, Kak ngomong apa sih? Kok ngomongnya kayak abstrak banget? Ya nggak apa-apa, berarti mungkin belum saatnya kamu mengerti. Kalau kamu udah mengerti berarti ya bagus gitu, setidaknya kamu udah ada awareness dan kamu sudah punya level kesadaran tertentu untuk bisa menerima pesan ini ya. Jadi, perhatikan apa yang terjadi secara kolektif. Udah setidaknya kasih intro gitu, ini tema generalnya aja. Tantangan apapun yang mungkin terjadi di 2024, baik secara individu maupun kolektif, ingat kamu udah punya bekal, kamu udah punya pengalaman, pengetahuan, daya adaptasi untuk menghadapi itu semua. Perhatikan apa yang kamu kamu masukkan ke dalam pikiran kamu, pertanyakan segala sesuatu, apapun itu jangan kamu terima mentah-mentah, bahkan omongan aku pun nih, jangan kamu terima mentah-mentah, kritisin gitu, kamu cari tahu sendiri, kamu pertanyakan gitu, apa yang berbicara di hati kamu ketika aku ngomong atau ketika kamu mengkonsumsi informasi tertentu, apa yang kamu rasakan, ya. Apakah itu bikin kamu optimis atau bikin kamu tambah pesimis, tambah takut, tambah kehilangan semangat, seperti itu ya. Dan kalau bisa kamu berkontribusi untuk membuat dunia ini tempat yang lebih baik. Kalau kamu mencari hubungan yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar dalam, yang benar-benar ada rasa koneksi jiwanya,
Kalau kamu punya intensi seperti itu, kamu akan menemukan itu semua ya. Walaupun nggak banyak gitu, walaupun kamu cuma punya satu koneksi yang berkualitas, semesta akan tunjukkan atau datangkan gitu. Dan kalau memang kamu butuh diproses dulu, kamu akan apa ya, kamu akan menemukan ruang sendiri dulu ya, nggak apa-apa, itu memang sudah waktunya. Dan untuk kamu yang belum ada apa ya, awareness untuk bertanya lebih lebih jauh, lebih dalam gitu, kamu akan terus mencari untuk mencari jawaban atas kekosongan yang kamu punya gitu, kehampaan yang kamu bahkan nggak ngerti jawabannya ada di mana. Oke, sekian dulu intronya untuk 2024. Semoga bisa dipahami, nggak paham saat ini juga nggak apa-apa, nanti pada saatnya kamu ngerti ya. Yang jelas secara kolektif 2024 ini vibe-nya lebih fresh, lebih ringan, lebih optimis dibandingkan 3 tahun belakangan. Oke, sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.